Halo teman-teman semua, semoga kalian semua diberikan kesehatan, sehat rohani dan jasmani. Oke, video kali ini saya akan membahas tentang ular koros. Kalian semua di rumah ngapain aja selama pandemi ini? Hashtag di rumah aja. Kalian di rumah ngapain aja? Pastinya sangat bosan dan sangat jenuh. Dan kalian pastinya punya cara sendiri untuk menghibur kalian di rumah kalian masing-masing. Ada yang game, ada yang melihat YouTube, ada yang full chattingan dengan seseorang. Pada video kali ini saya akan membahas tentang ular petias koros atau ular koros ya. Saya punya sampel satu, ini ular koros. Nah, siapa sih yang di Indonesia ataupun di dunia yang nggak kenal ular? Nah, di mana-mana orang menganggap ular itu berbahaya. Entah itu ular apa aja, yang namanya ular itu berbahaya. Itu definisi dari orang umum, masyarakat umum. Dan di sini saya akan menerangkan, dan semoga kalian semua ini yang menonton juga kebanyakan dari yang belum tahu tentang ular. Ya, tapi di sini saya akan menjelaskan tidak semua ular itu berbahaya. Saya akan menjelaskan dari awal, dari ini satu contoh yaitu ular koros. Nah, ular koros ini berasal dari suku Colubrid ya, Colubridae, dan anak sukunya namanya Colubrinae ya. Marga, dengan marga itu petias atau keluarga ya. Marga itu keluarga, itu kalau pemahaman saya itu marga itu keluarga, marganya itu keluarga petias. Nah, spesiesnya itu petias koros, itu nama ilmiah. Yang sering kita sebut itu ular koros ataupun ular jadi. Kita bahas ke kontribusi ular koros ini di alam. Kontribusi itu adalah peran ular ini di alam itu seperti apa. Dan saya katakan ular koros ini sangat penting untuk ekosistem, khususnya ekosistem persawahan dan hutan. Karena apa? Jenis ular koros ini itu pemakan tikus yang handal dan pemburu tikus ya. Makanannya selain tikus juga katak. Oke, coba kita handle dulu. Dan ular ini dapat kita temui di dataran rendah, khususnya persawahan, dan sampai di hutan pun ada, sampai ketinggian kurang lebih 3000 meter ya, 3000 meter di atas permukaan laut kita masih bisa menjumpai ular koros ini. Ular ini tidak berbisa, jadi ular ini termasuk non venom. Tetapi ya, kita membahas bahayanya ular ini ke manusia. Ular ini itu dapat agresif ya, dapat agresif jika kita memprovokasinya. Kebanyakan ular koros ini itu kalau bertemu dengan orang itu akan melarikan diri dan menghindari. Nah, jadi untuk kalian semua jangan sebisa mungkin jangan dibunuh. Kalau kalian benar-benar takut, maka tinggal ya, atau usir saja. Tanpa kalian mengusir pun, kalau kalian ketemu ular koros ini, itu akan lari ya. Kecuali kalau kita memprovokasinya ya, contohnya kan ini saya sudah pegang, kita memprovokasi ya. Nah lihat, ini yang saya sebut memprovokasi itu seperti ini ya. Tapi bisa mungkin kalian jangan sampai tergigit, walaupun ular ini nggak berbisa seperti itu. Gigitannya pun tidak menimbulkan luka serius. Nah, kita identifikasi ular ini. Kita dapat mengidentifikasi ular ini itu dengan warna, ada biasanya perak, terus abu-abu, dan coklat ke orenan. Dan ini yang saya pegang ini ke abu-abuan.
Dan keluarga Petias itu sendiri memiliki fitur mata yang belok atau besar. Nah, belok. Tapi ular ini itu bukan ular nokturnal, aktif di siang hari, dan ular ini tinggal di tanah. Walaupun dia tinggal di tanah, dia itu pandai untuk memanjat pohon, dan saat malam akan tiba, ular ini akan memanjat pohon dan mencari pohon yang rindang ataupun yang nyaman untuk ular ini tidur atau istirahat. Panjang maksimal dari ular ini adalah 2,5 meteran. Itu maksimum panjang dari ular ini. Jadi saya katakan ular ini itu tidak berbahaya untuk manusia, tapi tidak juga untuk ditangkap dan tidak untuk dibunuh ya. Untuk kalian semua yang menonton ini semoga bermanfaat. Jadi untuk itu jenis ular koros ini itu sangat berperan penting untuk alam, untuk ekosistem alam. Karena untuk mengatur populasi tikus di Indonesia. Kita bayangkan saja kalau sekarang ini sudah marak sekali untuk ular ini itu diburu. Mulai dari sekarang kok sudah diburu, nanti pada tahun berapa ini sudah punah, anak cucu kita tidak bisa melihat ataupun mengerti tentang ular lokalan ini. Perlu pentingnya untuk edukasi ya untuk jenis-jenis ular di Indonesia sendiri. Jadi perlu dilestarikan. Tanpa ular ini petani tidak akan sukses panen seperti itu, karena yang membasmi hama tikus sendiri itu dari ular-ular. Pada intinya, kalau kalian melihat ular dengan ciri-ciri seperti ini, kalian lebih baik mengusirnya atau tidak membunuhnya seperti itu, karena ular ini tidak berbahaya untuk manusia dan kalian jangan memprovokasinya. Karakteristiknya itu seperti ini ya, warna bawah badan kuning pucat dan matanya blue. Jadi seperti itu pengenalan kita tentang satu jenis ular ini, ular koros ya, atau nama ilmiahnya itu Petias koros. Oke, semoga bermanfaat, dan untuk kalian tonton, jika kurang tolong komen. Jika kalian suka video saya, like, dan jangan lupa pastinya untuk dukung channel saya untuk bisa berkembang lagi. YouTube channel Snowman subscribe teman-teman. Kalau subscribe itu gratis. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. See you next video.